Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Bapak Wahyu Prabowo. Yang kami hormati, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Pusat atau yang mewakili, Kepala Seksi Perpustakaan Bapak Nur Muhyadi, narasumber kegiatan Bapak Muhammad Irsyad Al-Fatih S.Hum M.Hum, yaitu Pustakawan Ahli Muda di Perpustakaan Nasional RI, Bapak Ibu peserta sosialisasi, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi instrumen akreditasi perpustakaan SDMI di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025. Hadirin yang terhormat, mengawali acara pertama, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang terhormat, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kepada Bapak Wahyu Prabowo kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terdengar ya suara saya, Mbak Kak Hana? Iya, siap Bapak, sudah terdengar ya. dengan jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Muhammad Irsyad Al-Fatih, Pustakawan Ahli Muda. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat 1 dan 2 atau yang mewakili Pak Nur selaku Kasih Perpustakaan, Suku Dinas Perpustakaan dan Kasipan Jakarta Pusat. Yang saya hormati para kepala sekolah dan pengelola perpustakaan SD MI se-Jakarta Pusat, seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Tentunya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan Zoom meeting dalam rangka acara kegiatan sosialisasi, instrumen akreditasi perpustakaan SD, MI, dan SMP, dan MTS. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bahasanya akreditasi perpustakaan ada bagian yang tidak terpisahkan dari mutu pendidikan dan perpustakaan sekolah yang ada yang terakreditasi tidak hanya memiliki layanan ataupun koleksi dalam memenuhi standar nasional, tetapi juga sebagai indikator daripada pendukung dalam uh, akreditasi sekolah secara keseluruhan. Ketika perpustakaan tumbuh dan berkembang, maka mutu pembelajaran, budaya literasi, dan prestasi siswa juga ikut meningkat. Seperti kita tahu pada tahun 2025 ini, Perpusnas itu telah menetapkan instrumen akreditasi perpustakaan yang terbaru sebagai penyempurnaan daripada instrumen yang lama. Surat keputusan Kepala Perpusnas nomor 157 tahun 2025 untuk instrumen perpustakaan SD, MI, dan surat keputusan Kepala Perpusnas Nasional nomor 158 tahun 2025 untuk instrumen akreditasi perpustakaan SMP atau MTS. Diketahui bahwa instrumen baru ini mulai berlaku dan efektif sejak tanggal 2 Januari 2025 yang akan datang. Ini lebih memperjelas standar daripada layanan, inovasi literasi, dan kompetensi pengelolaan, pemanfaatan teknologi, serta tata kelola perpustakaan. Perubahan ini harus dipahami bersama agar sekolah dapat mempersiapkan diri secara tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan ketentuan nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melalui dari kegiatan sosialisasi ini, saya berharap Bapak Ibu sekalian dapat memahami setiap komponen yang ada dalam instrumen daripada akreditasi dan langkah-langkah teknis dalam pengisian instrumen akreditasi perpustakaan. Sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian siap untuk mengajukan akreditasi perpustakaan sekolah di masing-masing sekolahnya. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Bapak Irsad, Istawakan dari Perpusnas, atas kesediaannya untuk hadir dan berbagi pengetahuan mengenai instrumen akreditasi perpustakaan yang terbaru ini. Semoga kegiatan ini menjadi bekal praktis bagi Bapak Ibu sekalian untuk memahami komponen-komponen pada instrumen akreditasi perpustakaan serta mempersiapkan akreditasi secara lebih terarah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sampai ini, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi instrumen akreditasi perpustakaan tahun 2025 dilaksanakan pada hari ini, tanggal 26 sampai besok, hari Rabu, tanggal 27 November, secara resmi saya buka. Sebagai penyemat, izinkannya saya untuk menutup dengan sambutan ini dengan pantun. Belum bisa cakapnya ya, Bapak Ibu. Ke perpustakaan sambil berlari. Cakep. Mencari buku penuh senyum ceria. Cakep. Akreditasi bukan sekedar syarat administrasi, tapi langkah besar menuju sekolah yang berjaya. Mungkin demikian dari saya. Semoga tidak bermanfaat bagi kita semua dan bahwa peningkatan yang nyata bagi perpustakaan sekolah yang ada di wilayah Kota Jakarta Pusat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikian sambutan dari Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sekaligus membuka acara secara resmi. Selanjutnya adalah sesi foto bersama sebelum acara sosialisasi kita mulai. Di saya ada 3 slide, nanti akan dibantu oleh tim.
Boleh dinyalakan kameranya, Bapak Ibu, lalu berikan senyum terbaiknya. Boleh juga nanti tangannya kita tampilkan salam literasi secara bersama. Oke, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Pemaparan materi akan disampaikan dalam satu sesi oleh narasumber yang luar biasa dengan materi sosialisasi instrumen akreditasi perpustakaan sekolah SDMI tahun 2025 oleh Bapak Muhammad Irsyad Al-Fatih, S.Hum M.Hum, dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya sedikit membacakan CV beliau. Beliau merupakan pustakawan ahli muda di Perpustakaan Nasional RI dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktor atau S3 di Universitas Pajajaran Bandung, jurusan Program Studi Ilmu Komunikasi. Luar biasa sekali narasumber kita pada kegiatan kali ini. Kepada Bapak Muhammad Irsyad Al-Fatih, kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari MC. Suara saya bisa terdengar ya? Iya, sudah terdengar dengan jelas, Pak. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Suku Dinas Perpustakaan Arsip Jakarta Pusat, dan ada yang saya hormati juga dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Pusat atau yang mewakili Bapak Ibu hadirin, para pustakawan, para pengelola perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di ruang virtual ini dalam agenda kegiatan sosialisasi, bisa dibilang sosialisasi ya, pemuktahiran instrumen akreditasi perpustakaan. Jadi pada sesi ini kita akan membedah mengenai instrumen akreditasi perpustakaan, khususnya untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang terbaru. Seperti yang sudah diketahui, jadi di tahun 2025 ini, Perpustakaan Nasional melalui Direktorat Standarisasi dan Akreditasi menerbitkan instrumen akreditasi perpustakaan yang terbaru untuk berbagai jenis perpustakaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuan kita berkumpul dan membahas materi ini? Pertama, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang instrumen akreditasi baru tahun 2025 ini. Kedua, agar kita ini satu frekuensi. Jadi jangan sampai ada perbedaan tafsir. Jadi kita minimalisir perbedaan tafsir mengenai indikator kunci dan bukti fisik pada instrumen akreditasi. Jadi jangan sampai ada keraguan saat pengisian nanti. Dan ketiga, output dari sesi ini adalah Bapak Ibu dapat melakukan self-assessment atau penilaian mandiri dengan berbekal instrumen akreditasi. Kemudian terakhir, tentu saja sebagai persiapan yang matang untuk mengikuti akreditasi perpustakaan di rencana di tahun 2026 nanti ya, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Jadi selama beberapa menit ke depan, target kita adalah agar Bapak Ibu ini mampu memahami komponen penilaian dan indikator kunci pada instrumen akreditasi, tahu persis bukti fisik apa yang relevan pada setiap indikatornya, sehingga tidak perlu terjebak pada dokumen yang tidak perlu, jadi fokus pada apa yang diminta oleh indikator pada instrumen akreditasi perpustakaan. Yang ketiga, bisa mempraktikkan pengisian instrumen. Keempat, mampu melakukan evaluasi diri. Jadi sebelum asesor datang ya Bapak Ibu sudah tahu nih kira-kira nilainya ada di posisi mana. Jadi nanti pada proses penilaian bisa memiliki modal argumen yang kuat ketika menghadapi para asesor. Sebelum masuk ke inti pembicaraan, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit berpikir, silakan bisa dilihat di layar. Pertanyaan sederhana, jika pelayanan perpustakaan tidak sesuai standar, apa yang terjadi?
Coba dibayangkan, dijawabnya bisa di kolom chat, Ibu, Bapak. Jadi di sini saya coba simulasikan ya, dampaknya itu seperti apa jika pelayanan perpustakaan tidak sesuai standar. Beberapa dampak yang diperkirakan akan terjadi adalah mulai dari peningkatan pengangguran, produktivitas rendah, ini karena literasi yang rendah, kesulitan belajar, hingga mutu pendidikan yang anjlok. Jika mutu pendidikan rendah, dampaknya ke produktivitas kita sebagai lembaga sekolah. Sehingga Bapak Ibu yang mengelola perpustakaan saat ini posisinya adalah sebagai garda terdepan untuk mencegah dampak-dampak buruk yang disampaikan di layar presentasi ini agar tidak terjadi. Jadi standarisasi dan akreditasi perpustakaan ini tidak ujuk-ujuk ada ya, kita bekerja bukan tanpa dasar. Landasan utama kita adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Di pasal 7 menegaskan kewajiban pemerintah, dalam hal ini Perpustakaan Nasional, namun secara spesifik dikuatkan lagi di pasal 2324 menunjuk sekolah madrasah wajib menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Jadi standar ini bukan opsional ya, karena jika mengacu pada undang-undang adalah mandatori atau kewajiban hukum bagi kita semua para pengelola perpustakaan untuk mengelola perpustakaan kita mengacu pada standar nasional perpustakaan untuk kemudian nanti dibuktikan penerapan standar itu melalui akreditasi perpustakaan. Jadi apa sih standar nasional perpustakaan? Jadi sebelum kita masuk ke akreditasi kita harus memahami dulu bahwa dasar dari akreditasi itu adalah acuannya adalah sebuah dokumen standar. Dalam hal ini standar nasional perpustakaan. Mengacu pada Peraturan Perpusnas Nomor 2 Tahun 2022, SMP adalah kriteria minimal. Ingat kata kuncinya kriteria minimal. Artinya kalau perpustakaan Bapak Ibu sudah memenuhi SMP, itu baru mencapai batas dasar acuan penyelenggaraan di wilayah NKR ini. Tentu kita berharap perpustakaan Bapak Ibu ini semua bisa melampaui lebih dari sekedar standar minimal tersebut. Nah, apa yang dicakup oleh SMP ini, Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan dokumen terbaru, ini mencakup 6 standar utama. Standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Namun perhatikan juga di sebelah kanan ada komponen pendukung yang kini menjadi sorotan, yaitu inovasi, kreativitas, serta dampaknya pada tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Setelah memahami standar, kita masuk pada pembahasan mengenai akreditasi. Jadi intinya adalah akreditasi perpustakaan adalah proses pengakuan formal. Ini adalah semacam stempel resmi dari pemerintah melalui Perpustakaan Nasional menyatakan bahwa perpustakaan yang Bapak Ibu kelola ini sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan tadi. Ini bisa dirujuk pada Peraturan Perpusnas Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman akreditasi perpustakaan di pasal 1 ayat 1. Nah, untuk bisa melakukan akreditasi ini kita ada namanya alat bantunya yang disebut instrumen akreditasi. Jadi untuk melakukan akreditasi ini kita butuh alat ukur, itulah yang disebut instrumen akreditasi. Alat, alat ini digunakan untuk memotret data dan fakta di lapangan. Apakah sudah klop dengan standar nasional perpustakaan atau belum? Kemudian pada penyusunan instrumen akreditasi ini, Bapak Ibu juga tidak bisa hanya sekedar klaim. Jadi dalam penyusunan instrumen ini kita tidak bisa hanya klaim, kita butuh bukti fisik yang menguatkan klaim tersebut. Bukti ini itu adalah untuk memverifikasi pencapaian kinerja, dan nanti kita akan bahas bukti fisik tidak melulu harus kertas, tidak melulu harus dicetak, tapi bisa juga digital, foto, ataupun gambaran sistem yang dianut oleh perpustakaan tersebut. Jadi apa nih hubungannya SMP
dengan akreditasi. Secara visual hubungannya seperti ini. SMP adalah payungnya, instrumen akreditasi adalah alat ukurnya. Dan prosesnya disebut penilaian kesesuaian terhadap perpustakaan. Bapak Ibu, di sini posisinya adalah sebagai ACC. Nah, kenapa pertemuan ini diadakan? Karena pada tahun 2025 ini perpustakaan melakukan pemutakhiran instrumen akreditasi yang sebelumnya adalah diterbitkan tahun 2022, sekarang sudah diterbitkan 2025. Di sini bisa diperhatikan baik-baik. Ini adalah inti perubahan di tahun 2025 dibandingkan instrumen lama di tahun 2022. Pertama, komponen. Dulu ada 9 komponen, sekarang disederhanakan menjadi 6 komponen saja. Kemudian indikator kunci, jumlahnya dipangkas hampir setengahnya, lebih ringkas sehingga diharapkan lebih memudahkan proses pengajuan akreditasi. Kemudian pada pilihan jawaban dulu ada A sampai E, sekarang hanya A, B, C, D. Dan pada pilihan C, sekarang ini tidak lagi pakai rentang atau range, tapi angka pasti yang merupakan batas minimal SMP. Jadi ada ukuran yang bisa dijadikan ukuran pasti sehingga Bapak Ibu tinggal membidik apa yang ada di atas angka itu untuk bisa melampaui standar minimal. Kemudian fokus instrumen baru ini lebih berat mengukur pemanfaatan dan dampak, bukan sekedar kelengkapan administrasi. Ini adalah payung hukum spesifik untuk masing-masing jenjang. Untuk perguruan tinggi, kita lanjut ke sekolah sebelah di slide berikutnya. Jadi perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu, karena saat ini adalah kelompok sekolah dasar ya, Madrasah Ibtidaiyah, pastikan mengunduh instrumen akreditasi yang benar, yaitu Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 157 tahun 2025 tentang instrumen akreditasi perpustakaan sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Jangan sampai salah jenjang SMP, SMA, atau jangan-jangan malah PAUD atau SLB, atau malah nyebrang terlalu jauh sampai ke universitas, jangan sampai salah. Pastikan pedoman acuan yang Bapak Ibu pegang untuk akreditasi perpustakaan ini adalah sesuai jenis atau sesuai jenjang sekolahnya. Sampai salah. Kemudian instrumen ini kan nanti harus diisi ya oleh Bapak Ibu. Prinsip pengisian ini kami memformulasikannya menjadi 4 prinsip, objektif dan jujur. Jadi potret kondisi nyata, jangan mengada-ngada, karena nanti Bapak Ibu pun akan kesulitan memenuhi bukti fisiknya kalau memang itu tidak sesuai kondisi realnya. Kemudian sistematis, jadi instrumen itu kan tadi dibagi menjadi komponen, dalam komponen itu ada indikator-indikator, pastikan bukti fisik itu telah disusun sesuai urutan pada komponen, sesuai urutan pada indikator. Jadi itu saling memudahkan bagi asesi maupun asesor dalam prosesnya nanti. Kemudian nih evidence base yang penting, bisa dibuktikan. Jangan sekedar klaim tapi harus ada buktinya. Kemudian konsisten, data di profil atau di isian harus sama dengan data di komponen koleksi. Misal ya, jangan sampai jumlah buku udah isi profil 1000, tapi di komponen koleksi diisinya jadi 2000, itu kan udah nggak sinkron tuh. Jadi pastikan 4 prinsip ini dijalani dengan baik, objektif dan jujur, sistematis, evidence based, dan konsisten. Berikutnya ini apa yang didapat jika proses akreditasi telah dilakukan di perpustakaan yang Bapak Ibu kelola. Di hasil akhirnya itu berupa predikat A, B, C, dan tidak terakreditasi. A itu nilainya, nilai kumulatifnya 91 sampai 100 dengan masa berlaku sertifikat 5 tahun. B itu nilainya 76 sampai 90,99 dengan masa berlaku sertifikat 4 tahun.
C itu tadi cukup, artinya sesuai standar minimal, nilainya di rentang 60 sampai 75,99 berlakunya selama 3 tahun. Nah, kalau setelah dinilai ternyata didapatkan nilainya di bawah 60, mohon maaf, berarti tidak terakreditasi dan artinya belum memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Jadi ini gambaran untuk bedah struktur ya. Ini adalah matrik jumlah indikator untuk sekolah, bisa dilihat. Ini saya tampilkan untuk semua jenjang biar jadi pengetahuan kita bersama dan kita bisa fokus pada SD. SD itu total indikatornya adalah 41, dengan indikator pada koleksi perpustakaan ada 8 indikator, pada sarana prasarana ada 7 indikator, pelayanan perpustakaan ada 13 indikator, paling banyak pertanyaannya. Dan pada tenaga perpustakaan ada 5 indikator, penyelenggaraan ada 4 indikator, pengelolaan perpustakaan ada 4 indikator. Nah, ini pembobotan pada masing-masing komponen. Jadi setiap komponen itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Di bobot terbesar adalah pada pelayanan perpustakaan, 35%. Dan yang lain ada dua di 10%, sarana prasarana dan pengelolaan perpustakaan, kemudian 15% ada di koleksi, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan. Jadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, karena pada akreditasi ini fokus pada apa yang perpustakaan lakukan, karena dibesarkan pada komponen pelayanan perpustakaan. Nah, kita intip sedikit nih instrumennya. Dengan tadi disampaikan ada 41 indikator, kita intip sedikit untuk indikator. Pustakaan memfasilitasi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk pemustaka bagi warga sekolah. Kita lihat C-nya itu 2% dari warga sekolah terfasilitasi. Nah, ini cara penghitungannya untuk nanti dijadikan bukti fisik. Penghitungannya jumlah warga sekolahnya berapa, jumlah sarana teknologi informasi yang tersedia berapa. Misal di sini kan jumlah warga sekolahnya 125. Sarana yang dimiliki 5 unit. Maka dihitunglah dapat perhitungan 4%. 4% ini kalau dilihat pada pilihan jawaban A sampai D ini, artinya ada di poin A, ada di lebih dari 3% dari warga sekolah terfasilitasi. Dan juga ini contoh indikator presentasi jumlah perangkat komputer yang digunakan oleh tenaga perpustakaan. Di sini pilihan C-nya ada 50%. Penghitungannya bagaimana? Dihitung dulu jumlah tenaganya berapa. Misal 2 orang. Jumlah komputer yang ada berapa? 1. Setelah dihitung, maka persentase jumlah perangkat komputer untuk kegiatan pengeluaran terhadap jumlah tenaga perpustakaan itu 50%. Nah, kalau 50% ini artinya ada di C, di minimal. Itu. Jadi, yang saya sampaikan tadi, nggak selalu menampilkan dokumen untuk bukti fisik, tapi juga menampilkan perhitungan-perhitungan yang dibuktikan dengan kondisi sebenarnya di perpustakaan. Kalau ini berikutnya menyediakan akses internet, ini relatif gampang ya, C-nya itu 35 megabit per second. Tinggal dilihat di misal di dokumen berlangganannya atau di speed test langsung di lokasi untuk mendapatkan berapa kecepatan internet yang diinginkan dengan C-nya itu di 30 megabit per second. Berikutnya.
Ini untuk PAUD, skip saja. Jadi bisa dilihat di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti itu akan menemukan namanya lembar deskripsi penilaian. Ini adalah panduan detailnya. Tadi dong Pak, bukti fisiknya dong Pak. Aduh, Oke, bukti jadi fisik. ini adalah panduan detailnya, contoh pada koleksi fiksi. Misalnya standarnya adalah 1000 judul dengan nilai C. Jika punya lebih dari 1500 judul, baru dapat A. Ada instrumen ini. Terus perhatikan juga presentase fiksinya. Idealnya koleksi fiksi tidak mendominasi berlebihan, tapi juga tidak kurang. Nilai A itu kita ada di angka 25%. Ini di indikator kedua ya. Jadi pastikan dulu indikator pertamanya, koleksinya itu berapa totalnya, dengan menampilkan bukti fisik, daftar judul. Kemudian dari yang banyak itu kami menanyakan bagaimana perbandingan dengan koleksi fisik dan elektronik. Perbandingannya ada berapa dari seluruh koleksi. Minimalnya ada 10%, bagusnya ada di 25%. Jadi di sini dapat dipahami Bapak Ibu, membesar-besarkan angka itu tidak selalu menguntungkan karena nanti akan ada efek-efek ikutannya ketika nanti kita melihat indikator-indikator berikutnya. Gitu. Kalau misalnya nih di nomor 1 Bapak Ibu menjawab misalnya 2000 judul. Berarti untuk mendapat 25% kan harus punya 500 judul berarti. Fisik dan elektronik. Gitu. Jadi itu harus nanti harus distrategikan dengan baik. Ini contoh untuk indikator jumlah tenaga perpustakaan. Ini juga yang sering ditanyakan rasio perpustakaan ideal. Rumusnya itu satu pustakawan melayani 750 anggota. Jadi di sekolah jika punya 7.500 anggota, idealnya punya 10 pustakawan. Nanti jumlah real pustaka Bapak itu dibandingkan dengan jumlah ideal tersebut untuk menentukan skor A, B, C, atau D. Jadi untuk mendapat perhitungan ideal tenaga ini, Bapak Ibu harus tahu berapa total anggota yang dilayani oleh perpustakaan. Berapa total seluruh siswa, itu nanti baru dihitung untuk mendapatkan angka ideal dan nanti dilihat realnya ada berapa. Nah, berikutnya ini bukti-bukti fisik yang akan ada. Sejauh ini kami mengidentifikasi ada potensi 16 bukti fisik, 16 jenis bukti fisik. Pertama naskah, karena di pertanyaan pertama saja yang diminta itu SOP, ada berapa SOP yang dimiliki. Kemudian dokumen-dokumen, kayak tadi jumlah judul, berarti lampirannya adalah daftar judul yang dimiliki. Yang daftar print screen itu ketika misalnya kita menanyakan mengenai otomasi perpustakaan, mengenai medsos, mengenai web perpustakaan, itu kita menampilkan bukti fisiknya berupa print screen atau screenshot. Kemudian foto-foto, statistik, ini yang sering kesulitan pemenuhannya, karena statistik ini adalah cerminan bagaimana perusahaan ini dikelola. Karena rata-rata statistik itu kan kita melihat jauh ke belakang ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau sebelumnya tidak pernah dilakukan pencatatan yang baik, maka dapat dipastikan statistik yang akan dimiliki adalah angka yang tidak terlalu bagus. Kemudian laporan-laporan, bulanan, triwulan, tahunan, itu dijadikan bukti fisik, berita acara, dan kita bicara misalnya stok opnam, kita bicara mengeluarkan koleksi dari
perpustakaan itu harus dilampirkan berita acara. Kopi ijazah ini kalau kita bicara tenaga ya Bapak Ibu, ijazah, bicara kualifikasi kepala, bicara kualifikasi tenaga, maka kita membutuhkan kopi ijazahnya. Kemudian kopi sertifikat, ketika bertanya mengenai pengembangan kompetensi, berapa kegiatan yang diikuti selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu buktinya dengan sertifikat atas nama pegawai atau pengelola perusahaan atau kepala perusahaan tersebut. Kemudian kopi piagam penghargaan ini kita ketika bicara mengenai apresiasi, prestasi itu pas diminta kopi piagam penghargaan. Gak usah aslinya ya, aslinya nanti ditunjukkannya ketika penilaian aja. Kemudian denah ruangan, Bapak Ibu membagi ruangan pustakaan itu, lampirkan denah. Kalkulasi ini terkait dengan statistik, kemudian deskripsi itu terkait rencana-rencana, dokumen-dokumen kegiatan, surat keputusan ini juga umumnya terkait kelembagaan, status kelembagaan, kemudian status penempatan tenaga juga dikuatkan dengan surat keputusan, kemudian yang terakhir ini adalah bagan, yaitu untuk menunjukkan struktur organisasi perpustakaannya itu sendiri maupun struktur perpustakaan di dalam struktur lembaga induknya, dalam hal ini sekolah berarti ya. Jadi jangan bingung soal bukti fisik, walaupun bentuknya beragam, yang terpenting adalah relevan dan sah. Sah itu apa? Ada tanda tangan atau cap jika memang dokumen itu menuntut validitas adalah dengan adanya tanda tangan dan cap. Jadi instrumen baru ini banyak mengukur kegiatan perpustakaan. Makanya tadi komponen pelayanan itu bobotnya 35% tertinggi. Jadi sekali lagi saya tekankan, instrumen 2025 ini intinya tuh kami ini perpustakaan kepo terhadap kegiatan Bapak Ibu di perpustakaan yang Bapak Ibu kelola. Nah, misalnya di sini yang ditanyakan nih ragam jenis layanan, terus kegiatan penguatan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi, terus kegiatan bimbingan dan membaca kritis, kegiatan bimbingan teknis menulis, perpustakaan itu menyimpan koleksi hasil karya warga sekolah nggak, siswa atau guru, itu apakah disimpan di perpustakaan atau lepas begitu saja setelah dihasilkan. Kemudian kegiatan bimbingan pencegahan plagiarisme ini penting karena saat ini kita juga sedang concern pada yang namanya integritas akademik. Jadi jangan sampai karya-karya yang sudah dihasilkan, terus kita klaim ini membanggakan lembaga kita, ternyata setelah ditelusur adalah hasil dari plagiarisme. Kemudian kegiatan perpustakaan dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas perpustakaan, kegiatan perpustakaan yang melibatkan pegiat literasi, baik pun di dalam maupun dari luar sekolah. Kegiatan pemasyarakatan dan promosi perpustakaan, dan yang terakhir presentasi warga sekolah yang memanfaatkan perpustakaan per bulan dalam 1 tahun. Ini nanti yang akan dikejar ya, ada komponen layanan sebagai komponen dengan bobot tertinggi. Jadi itu tadi intinya, saat ini kami mendorong perpustakaan itu beraktivitas, berkegiatan, jadi tidak hanya sekedar punya ruang bagus, tidak sekedar punya koleksi yang beragam, tapi kita ingin melihat aktivitas realnya dari perpustakaan di Indonesia. Salah satu peran krusialnya itu juga adalah inovasi. Mengapa? Karena perpustakaan harus memecahkan masalah para pengguna atau pemustaka. Jadi di sini diharapkan inovasi ini membuat layanan itu
lebih murah, misalnya lebih mudah, lebih cepat, dan memiliki nilai tambah. Nah, kadang kita ini kesulitan bagaimana suatu hal itu ditempatkan pada level inovasi. Jadi ini coba kami formulasikan. Jadi gunakan pendekatan design thinking, mulai dari empathize, pahami kondisi atau keluhan yang ada, kemudian define, rumuskan masalahnya dari keluhan atau masalah yang ada, terus ideate, cari ide solusi, prototype, dicoba, solusi itu dicoba dulu, apakah bekerja dan tidak, untuk nanti masuk pada tahap uji coba. Jadi prototipe itu diformulasikan dulu modelnya seperti apa untuk nanti dicoba pada layanan perpustakaan. Ini contohnya, kami coba formulasikan. Jadi misalnya di sini ada masalah siswa mengeluh antri lama saat pinjam buku, contohnya. Di situ pengguna membutuhkan layanan sirkulasi yang cepat, sementara layanan sirkulasi masih dilakukan secara manual. Jadi define-nya adalah butuh layanan yang cepat. Idenya, bagaimana kalau pakai sistem service berbasis misalnya barcode, atau kalau canggihnya RFID. Kalau RFID itu relatif mahal ya, kita pakai barcode saja. Kemudian di prototipe dan tes tuh pasang 1 unit komputer, uji coba, dijalankan. Jika berhasil, maka terapkan proses nilai, nanti dinilai sebagai inovasi dalam akreditasi. Jadi narasinya itu harus kuat, narasi inovasinya ya Bapak Ibu. Berbasis masalah, dan masalah itu ingin dipecahkan. Kemudian dicoba untuk menangani masalah itu. Jika berhasil, maka itulah inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pengelola perpustakaan. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, harus dilandasi dengan narasi yang kuat, dengan background yang kuat, ya awali dari masalah yang real, kemudian prosesnya dijalani hingga akhirnya inovasi tersebut berhasil. Itu gambaran awal mengenai instrumen akreditasi yang baru ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, akreditasi itu jangan jadi hal yang menakutkan. Jadikan ini tuh alat bantu kita untuk arah kita untuk mengembangkan perpustakaan yang kita kelola. Jadi jangan sampai dengan sumber daya yang terbatas kita mengembangkan perpustakaan tanpa arah yang jelas, sehingga akhirnya sumber daya yang terbatas itu terbuang sia-sia. Maka disitulah salah satu fungsi dari akreditasi perpustakaan ini, menjaga Bapak Ibu semua untuk fokus pada hal-hal yang esensial bagi sebuah perpustakaan. Jadi nggak hanya berbondalkan prasangka-prasangka, perkiraan-perkiraan. Jadi ini sedapat mungkin perpustakaan yang kita kelola ini dikembangkan dengan cara yang terukur dan sistematis. Nah, ini mari kita persiapkan bukti fisik, benahi layanan, karena tadi jadi poin terbesar, dan siap diakreditasi di 2026 dengan optimisme. Untuk sementara, sekian dari saya. Kita bisa lanjut ke sesi diskusi untuk hal-hal teknis yang diperdalam. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, apapun itu selama relevan pada topik ini, silakan ditanyakan saja. Dan kalau pertanyaannya itu terdengar agak lucu bagi Bapak Ibu yang lain, jangan diketawakan. Kita hormati pertanyaan ini sebagai usaha untuk orang tersebut lepas dari ketidaktahuan. Demikian dari saya untuk saat ini. Saya kembalikan kepada MC.
Oke, baik. Luar biasa sekali narasumber kita pada kegiatan kali ini. Kepada Bapak Muhammad Irsyad Al-Fatih, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Yang masih bingung, Bapak Ibu boleh langsung raise hand. Ya, Kita buka oh, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Di sini Ibu, sudah ada Ibu Farah Irma. Selanjutnya adalah Bapak, mohon maaf, username-nya Mr. Andre. ya, Oke, kita mulai dari sorry, dari Ibu Farah Irma dulu, mungkin boleh langsung open Ya, mic. ya siap. Terima kasih Ibu Pak Irsyad. Bapak izin saya baru menjabat sebagai diperbantukan sebagai perpustakaan. Iya, Ibu. Terus terang saya gagapan Pak, ya kan. Tapi sejauh ini kami sudah melaksanakan kegiatan rutin untuk kunjungan eh, per kelas itu 1 pekan 1 kali. Sudah dibuatkan jadwalnya. Kemudian saya juga sudah sempat presentasi untuk pemanfaatan memperkenalkan preferensi untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Ya, cuma untuk kedepannya karena ini baru dan perpustakaan kami kebetulan sangat memprihatinkan kondisinya, ya kan? Itu juga karena kami itu kan ini ada 2 sekolah. Kemudian juga sudah lama tidak berfungsi, baru sekali ini lagi baru digiatkan kembali. Dan alhamdulillah sih memang sudah ada kegiatannya sedikit-sedikit. Cuma untuk yang tetek bagi segala macam saya masih aduh bingung juga ya. Karena harus dibagi 2, maksudnya 2 sekolah. Kemudian ya saya minta arahannya deh Pak ke depannya gimana kayak gitu. Kalau seandainya pun ada nanti perlu dipelengkapi apa yang harus dan ada apakah ada sumber dananya atau bagaimana saya siap untuk mengembangkan perpustakaan sekolah kami yang minimal dan menurut saya sih agak memprihatinkan begitu loh. Ya, terima kasih Pak atas arahan dan masukannya. Baik, langsung direspon aja ya, Bu Siap-siap. Hana. Ya, jadi ini tidak hanya untuk Ibu Farah, tapi juga untuk semua. Jadi setelah setelah sesi ini yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengunduh instrumen akreditasi perpustakaan. Itu sudah saya share linknya, silakan diunduh. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengawali proses akreditasi ini dengan mengukur kondisi yang saat ini eh, ada di perpustakaan Bapak Ibu. Gitu. Jadi misalnya nih, saya share screen aja ya. Misalnya di koleksi perpustakaan, C-nya itu 1000 judul. Nah, Bapak Ibu nih saat ini sudah punya 1000 judul atau belum? Jadi nanti dari situ ada gambaran apa yang harus dilakukan berikutnya. Gitu. Jangan jangan terbebani buru-buru harus langsung bisa memenuhi standar minimal. Jangan dipahami dulu kondisinya saat ini. Dengan tadi diunduh instrumennya, kemudian dibaca, dicek satu-satu. Nah nanti di situ baru eh, kita berstrategi mana hal-hal yang bisa kita maksimalkan secara realistis dan mana yang memang eh, sumber daya kita tidak bisa memenuhi untuk bisa capai tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi untuk semua saya sarankan saat ini diunduh dulu itu, terus dicek kondisi perpustakaannya, kemudian nanti di situ bisa dilihat saat ini ada di level apa dan berikutnya apa yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu, Bu. Tapi juga, jadi intinya fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan terlebih dahulu untuk nanti kita berstrategi apa yang bisa kita kembangkan berikutnya. Baik Pak, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Semoga jawabannya atas pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Selanjutnya ada Mr. Andre. Boleh langsung open mic. Ya, oke. Selamat siang, Bu Farah. Selamat siang, Bu Hana dan Pak Irsyad. Pak Irsyad, Ya, ya, saya dari Penabur, Pak. Kan udah beberapa sekolah penabur yang melakukan akreditasi. Ya, nah ini saya ada pertanyaan, nih, karena ini instrumen terbaru, ada pertanyaan juga nih, Pak. Boleh tolong turunkan, Pak, di 1.1.5, yang atas ya, Brit. Sorry, yang di atas. Ya, ini Pak, boleh keluar, Pak, Pak. Lewat. Boleh keluar lagi, Pak. Ya, ini Pak yang nomor 5. Persentase koleksi yang dimanfaatkan terhadap keseluruhan koleksi dalam 1 tahun. Nah, itu kan daftar koleksi yang dimanfaatkan dilengkapi foto tangkap layar. Yang jadi pertanyaan, Pak, ini sebenarnya dua pertanyaan sih, Pak. Yang pertama, eh, ini pemanfaatannya dihitung berdasarkan jumlah judul atau jumlah eksemplar, oke. Pak. Ya, jumlah judul atau jumlah eksemplar. Nah, yang kedua, Pak, yang di 1.2.6 itu yang penambahan koleksi perpustakaan. Penambahan judul koleksi dalam persentase sesuai jumlah koleksi yang dimiliki dan kebutuhan pembelajaran dalam 3 tahun. Pilih jawaban sesuai jumlah koleksi yang dimiliki. Ini, Pak, misalnya kalau koleksi itu sekitar 10.000, ini nih kayak nggak masuk akal nih, Pak. Kalau koleksinya sekitar 10.000, berarti dia harus mengadakan pengadaan sekitar 3.500 buku agar mencapai, itu pun mencapai 27%. Itu pun pasti agak susah, Pak, untuk mendapatkan nilai yang jadi A lebih dari 45%. Nah, ini bagaimana ya, Pak, ya, untuk jalan keluarnya? Mohon pencerahannya, Pak, dari yang poin yang 5 dan poin yang ke-6. Terima Baik, kasih. baik. Saya coba jawabnya, nih pertanyaannya teknis sekali nih. Jadi di yang nomor 5 nih, persentase koleksi yang dimanfaatkan terhadap keseluruhan koleksi dalam 1 tahun, lebih dengan bukti fisiknya daftar koleksi yang dimanfaatkan dilengkapi foto dan tangkapan layar. Jadi ini basisnya adalah transaksi sirkulasinya, eh, transaksi sirkulasi di perpustakaan. Jadi akan sangat membantu sekali kalau sudah otomasi memang. Itu. Kemudian ini persentase ini terhadap apa? Jadi ini terhadap eh, keseluruhan. Jadi transaksi sirkulasi itu dipisahkan lagi berdasarkan transaksi Ada tulisan judul-judul ya, price-nya bukan di transaksi. potongan. Jadi transaksi judul-judul itu dihitung berapa judul yang tersirkulasi dalam 1 tahun. Apakah sampai di 25% judul, atau lebih atau kurang. Itu. Kira-kira dapat dipahami ya, Pak, untuk yang nomor 5. Pak, kalau misalnya gini, Pak, kan ada gini, kami misalnya kami melakukan pengadaan buku, pembelian buku, anggap deh satu judul buku bisa 2 sampai 3 eksemplar, Pak, nih, Pak, ya. Nah, itu kan pemustaka yang pinjam kan beda-beda. Ada yang pemustaka pinjamnya yang buku ke-1, kopi 1, ada yang kedua, ada yang ketiga. Itu gimana, Pak? Berarti tetap dong, walaupun 3 judul dengan 3 pemustaka yang berbeda, hitungannya 1 gitu, bukan hitungannya 3 gitu, Pak. Kalau misalnya hitungannya 1 tuh eh, agak susah sih, Pak, buat lebih dari 50%. Heeh. Apalagi kan tiap sekolah kan beda-beda jumlah siswanya, Pak, jumlah peserta didiknya, Pak. Nah, ini apakah bisa usul berdasarkan eksemplar gitu, Pak? Kalau eksemplar ya mungkin bisa lebih dari 50%. Nah, ada di bawah. Penjelasannya kan ada di halaman bawahnya. Ya kan, apakah judul atau eksemplar ya? Iya, Pak, berdasarkan judul atau eksemplar, Pak. Karena kalau berdasarkan judul, wow.
wow, agak susah sih bagi kami sekolah-sekolah kan banyak di Jakarta Pusat, agak susah. Tapi kalau berusaha eksemplar Oke, ini masih mending. ada penjelasannya. Jadi jumlah koleksi, baseline-nya adalah jumlah koleksi, berarti eksemplar ya, Iya, Pak. di seluruh transaksi terhadap eh, keseluruhan koleksi. Seperti itu. Jadi di sini bisa dihitung berdasarkan eksemplar. Tapi kalau eksemplar itu tersirkulasi 2 kali, berarti tetap dihitung sekali. Paham ya Pak? Jadi misalnya saya datang minjem judul A eksemplar 1. Gitu. Saya kembalikan, besoknya Bapak datang minjem judul A eksemplar 1. Karena kan yang mau dilihat itu bukan total transaksinya, tapi dari seluruh koleksi itu berapa yang termanfaatkan. Misal dari 1.500 eksemplar. Dari 1.500 eksemplar itu, jika kita cari 25%, berapa dari total keseluruhan. Jadi tidak bisa dihitung 2 kali. Jadi spesifik unique transaction. Jadi ini untuk menggambarkan seberapa tepat sebenarnya koleksi yang kita miliki memenuhi kebutuhan para pemustaka. Saya kira gitu sih Pak tujuan dari indikator ini. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi sebelumnya di presentasi juga sudah saya sampaikan, karena semakin besar angka yang kita miliki itu pasti akan ada konsekuensi ikutannya pada indikator-indikator berikutnya. Nah, memang itu seringkali justru malah menjadi hambatan ya, karena ternyata angka baseline-nya itu terlalu besar. Sementara tidak diikuti oleh pertumbuhan yang sama besarnya. Gitu. Jadi memang mau tidak mau ya, jika Bapak mengklaim tadi 10.000, maka kena yang ini koleksi 2.000 judul atau lebih, di mana C-nya adalah pertumbuhannya adalah 18%. Gitu. Jadi memang itu sudah saya sampaikan juga di awal tadi ya, angka yang besar itu pasti akan ada konsekuensi ikutannya di indikator-indikator berikutnya. Tapi kan kita juga nggak bisa menghilangkan begitu saja yang udah kita miliki 10.000 itu kan Pak. Strateginya gimana? Nah, strateginya adalah kita memahami semua indikator ini. Memahami semua indikator, mumpung akreditasi perpustakaan ini belum mengenal indikator wajib. Jadi semua indikator ini bisa saling menguatkan dan bisa saling menjatuhkan. Nah, kita fokus, misalnya tadi kejar di indikator ini, indikator mana yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan nilai akhir kita. Kira-kira gitu Pak Andre. Baik, siap, maaf nih Pak. Saya Ya, masih yang kepikiran nomor 5 tadi Pak. oke. Jadi intinya berdasarkan transaksi kan. Kalau transaksi kan bereksemplar Pak. Gitu Pak. Ya, Ya, itu saja. Berarti jawabannya berdasarkan eksemplar ya Pak ya. ya, Ya, itu aja. jumlah. Karena sini jelas di keterangannya, baseline-nya dia jumlah keseluruhan koleksi. Iya Pak. Nah, yang kalau untuk yang nomor 6 sih usul saja sih Pak. Hmm. Mungkin misal next time kalau ada lagi akreditasi, ini akan direvisi dulu sih Pak. Saya sih kurang tahu ya bagaimana timnya karena agak susah buat menambahkan koleksi. Contoh yang 2.000 judul atau lebih itu sih Pak. Misalnya 10.000 judul, nambahnya biar sampai 27% itu berarti 3.500 dalam satu tahun ajaran. Sedangkan tempat saya aja nih Pak, tempat sebelumnya juga sama. Itu buat per tahap triwulan aja kami hanya bisa sampai antara 60 sampai 100 judul. Kalau dihitung-hitung 4 triwulan berarti cuma 400. Kalau misalnya sampai 3.500, ya itu jujur sih eh, kesulitan untuk hal itu. Jadi buat mendapat nilai A itu mesti agak mustahil. Itu sih usul saja ya Pak ya, revisi. Terima kasih Pak. Jadi saya coba tanggapi ya. Jadi hari ini kan kita nih pertemuannya sosialisasi pemuktakiran instrumen akreditasi. Jadi yang bisa saya sampaikan ya, instrumen akreditasi ini pasti akan terus dievaluasi, pasti akan terus
dilihat ketepatannya, kesesuaiannya. Jadi untuk saat ini adalah ini yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu semua sambil berjalan, nanti kita akan evaluasi lagi. Sebelumnya kan ini termasuk evaluasi yang cukup cepat loh. Sebelumnya 2025, ini 2022, karena kami melihat tantangan yang harus dihadapi sehingga keluarlah instrumen yang baru ini. Jadi nanti ke depannya juga tidak tidak menutup kemungkinan akan terjadi evaluasi lagi terhadap instrumen akreditasi. Jadi ini bukan harga mati, tapi untuk saat ini yang harus dijalani sambil nanti kita, kalau pada praktiknya Bapak Ibu kesulitan memenuhi, se-Indonesia nih kesulitan memenuhi indikator ini, tentu pasti akan menjadi catatan dan itu akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Oke, baik. Bapak Andri, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Sudah terjawab ya, Pak ya? Sudah, Bu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, mohon izin Pak Irsyad tadi yang bertanya di kolom komentar atas nama Ibu Titi. Selamat siang, Bapak Irsyad. Izin bertanya tentang tenaga perpustakaan. Satu pustakawan 750 siswa. Apakah semua tenaga perpus harus memiliki sertifikat pelatihan kepala perpus 120 jam? Oke, kita mengacu ke dokumen regulasi aja ya. Sini kualifikasi pendidikan kepala perpustakaan, C-nya adalah D3 ilmu perpustakaan atau D3 lain yang memiliki sertifikat pelatihan perpustakaan. Nah, yang dimaksud sertifikat pelatihan perpustakaan sini ada yang diakui adalah sertifikat pelatihan kepala perpustakaan sekolah yang saat ini adanya itu di Perpusnas dan atau di lembaga-lembaga diklat lain di luar Perpusnas yang sudah diakreditasi oleh Pusdiklat Perpusnas untuk melaksanakan diklat tersebut. Jadi ya untuk kualifikasi pendidikan perpustakaan, C-nya adalah D3 ilmu perpustakaan atau D3 bidang lain yang memiliki sertifikat perpustakaan, dalam hal ini itu tadi 120 jam itu. Dan nggak sembarangan lembaga yang bisa mengeluarkan, yang utama tentu Perpusnas, terus ada juga lembaga-lembaga diklat lain yang sudah diakreditasi oleh Perpusnas untuk melaksanakan diklat tersebut. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Untuk Ibu Titi, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oke, Bapak izin ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Farah dengan pertanyaan, kapan deadline-nya, Pak? Jadi proses akreditasi ini tuh nggak ada batas waktunya ya. Pengajuan itu kapanpun akan diproses, gitu. Selama tidak ada hal-hal luar biasa yang terjadi. Misal contoh, saat ini kan kita punya instrumen baru, berarti pengajuan-pengajuan yang menggunakan instrumen lama tentu tidak bisa lagi dilakukan saat ini. Jadi harus mengacu pada instrumen baru. Nah, selama instrumen baru ini, instrumen yang sekarang ini masih dipakai, ini pengajuan bisa kapan saja. Tapi umumnya secara teknisnya itu biasanya pembina-pembina di daerah itu melakukan semacam pengajuan kolektif. Jadi dibarengi pengajuannya sekaligus berapa untuk nanti bisa langsung diproses untuk divisitasi. Tapi secara prinsip tidak ada batasan waktu ya. Kapanpun siap, kapanpun lengkap, silakan langsung mengajukan. Nah, tantangannya adalah semakin mundur pengajuan, maka ada beberapa dokumen yang menjadi tidak bisa kita jadikan bukti fisik. Misal tadi ada data 1 tahun. Kita sudah menyiapkan nih di 2026, berarti datanya data 2025. Tapi kita mengajukan, nanti aja, tiba-tiba sudah akhir 2026.
Nggak mau penilaiannya nanti masuk antrian di 2027, padahal datanya data 2025 yang dijadikan eh, bukti fisik. Itu yang harus dipertimbangkan untuk sesuai ketepatan bukti fisik, strategi pengajuan, waktunya kapan itu yang harus dipikirkan. Gitu Oh, kira-kira. oke, baik, terima kasih. Pak, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat, bisa dilanjutkan. Selanjutnya mungkin 11-12 mirip ya Pak ya, pertanyaan dari Bapak Andre dan Ibu Nur. Kurang lebih dokumen yang disiapkan bisa berapa tahun ke belakang. Begitu juga dengan Ibu Nur, adakah persyaratan buku tertua itu maksimal tahun berapa Pak? Oke, jadi kalau dokumennya berapa tahun ke belakang, ini merujuk pada masing-masing indikator. Contoh nih, pelestarian koleksi, kegiatan pelestarian koleksi untuk menjaga kondisi fisik dan memperpanjang usia pakai dalam 3 tahun. Berarti kan ini kita memotret 3 tahun ke belakang apa yang kita lakukan untuk kegiatan pelestarian koleksi. Tapi ada juga yang hanya 1 tahun, 1 tahun. Seperti tadi kegiatan pembelajaran memanfaatkan fasilitas perpustakaan dalam 1 tahun. Ini hanya 1 tahun yang kita hitung. Terus untuk usia koleksi, seingat saya ya, di instrumen sebelumnya itu ada. Untuk di instrumen ini tidak ditemukan ya maksimal usia koleksi perpustakaan. Tapi walaupun tidak ditemukan, biasanya itu akan tercermin di ini. Tadi yang kita bahas bersama Pak Andre, presentasi koleksi yang dimanfaatkan. Biasanya itu yang sudah tertinggal jauh ke belakang itu nggak akan turun dari rak biasanya. Tercermin di situ. Jadi secara pemanfaatan dia akan kurang bermanfaat. Itu kira-kira. Oke, baik Bapak. Mungkin melanjutkan juga nih pertanyaan dari Bapak Wisnu, sebenarnya juga 11-12 untuk bukti fisik kopi ijazah dan kopi sertifikat, maksimal berapa tahun ke belakang? Mungkin tadi seperti yang sudah Pak Irsyad jelaskan, di setiap komponen itu berbeda-beda ya Pak, jangka waktunya ya Pak. Ya kalau ijazahnya nggak ada berapa tahun ke belakang ya, karena kan selulusnya dia kapan ijazah itu ya. Dan Oke, begitu juga dengan sertifikat, mungkin ada kalau sertifikat juga. sertifikat ada batasnya. Ini kita langsung rujuk aja tenaga. Di sini di pengembangan kompetensi diminta 3 tahun rata keikutsertaan kepala perpustakaan dan tenaga dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di bidang perpustakaan dalam 3 tahun terakhir. Jadi kalau untuk sertifikat dimintanya 3 tahun terakhir. Tapi kalau ijazah selulusnya aja dia kapan dan itu relevan dengan kualifikasi dia sebagai tenaga atau kepala perpustakaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Irsyad. Ini juga masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak, mohon izin. Semoga pertanyaan sebelumnya sudah terjawab ya, baik dari Bapak Andre, Ibu Nur, dan Pak Wisnu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Farah. Izin Pak, kapan ada pelatihan untuk pustakawan SD? Kalau untuk latihan dipantengin saja. Kalau dari Perpusnas ya dipantengin saja webnya Pusdiklat Perpusnas. Di situ ada jadwal, proses pendaftaran juga di situ. Silahkan dipantau di webnya Pusdiklat Perpusnas. Tentu selain dari Perpusnas juga ada misalnya di organisasi profesi, misalnya dalam hal ini IPI. IPI itu ada IPI pusat, ada IPI daerah, itu juga bisa dipantau di masing-masing channel yang resmi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini juga ada yang bertanya dari Ibu Buput. Izin bertanya, Pak, jika aplikasi si Papi lupa password, bagaimana ya Pak?
Langsung kontak adminnya saja yang seperti yang ada di websitenya si Papi. Waktu penanganan paling cepat 3 hari kerja. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ibu Nur. Beliau bertanya, apakah ada grup Perpusnas untuk kepala Perpus SD tidak, Pak? Ya, kalau untuk pembinaan kan berjenjang ya, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu eh, berkoordinasi dengan pembina terdekat dari Bapak Ibu semua dalam hal ini berarti ada di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Gitu. Kalau langsung ke Perpusnas itu SD saja itu ada berapa puluh ribu kita kumpulkan dalam satu. Jadi memang berjenjang ya sesuai pembagian kewenangan dalam pemerintahan daerah dalam hal ini SD SMP itu ada wewenangnya di kabupaten kota, SMA ada di provinsi. Jadi masukan juga nih buat teman-teman di Sudin Pusip Jakarta Pusat barangkali mau membuat channel-channel pembinaan untuk mencakup semua Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Irsyad. Mungkin sekaligus kami ingin menginformasikan untuk dari Sudin Pusip kita juga sudah ada grup perpustakaan sekolah JP. Mungkin beberapa di sini juga sudah bergabung. Nanti kalau yang belum bergabung mungkin bisa langsung menghubungi pustakawan kami. Ada Ibu Ime, ada Ibu Rahmi ataupun Ibu Tenia yang jadi admin di grup tersebut. Baik, linknya sudah dilampirkan di kolom chat ya Bapak Ibu untuk grup perpustakaan sekolah JP. Nanti di situ akan disampaikan informasi terkait mungkin pelatihan atau bimtek-bimtek atau informasi terbaru. Oke, baik. Sebelum ditutup, mungkin ada yang masih ingin bertanya, satu atau dua pertanyaan terakhir. Bisa langsung di kolom chat atau raise hand. Pak, saya mau tanya satu, Pak. Oke, baik. Ya, Selanjutnya dari Mr. satu, Andre, Pak. tanyakan lagi. Peta kebutuhan warga sekolah. Kalau buatnya cuma Excel biasa, tempel tanda tangan kepala sekolah, mengetahui itu nggak masalah kan, Pak? Ya, sudah yang tadi saya sampaikan ya, untuk Ya, pengesahan dokumen itu kembali kepada eh, validitas yang diakui di masing-masing lembaga. Itu, menurut saya kalau di sekolah, karena Bapak sekolah swasta ya ikut apa yang berlaku di sekolah Bapak. iya Pak. Sama satu lagi nih Pak. Eh, Ini titipan pertanyaan juga sih dari atasan sih. Maksudnya dari teman juga nih, Pak. Eh, Kan ada TIK ya. TIK yang disiapkan itu kan poin keberapa itu yang 15 Pak. 15 alat TIK. Misalnya komputernya ada jumlahnya ada berapa, laptopnya berapa. Semua kan total 15. Itu Pak. Apakah kami bisa kerjasama dengan ruang TIK Pak, maksudnya lab komputer. Ruang komputer kan banyak juga itu masuk dalam inventaris perpustakaan itu Pak. Dan kami jalan perpustakaan konvensional, kami juga ada perpustakaan digital gitu Pak. Mengingat pasti banyak sekolah pasti mendukung, mengingatkan nggak semua komputer sebanyak 15 atau PC, laptop itu tersedia sampai 15 di perpustakaan tersebut. Gitu Pak. Apakah bisa digabung dengan ruang komputer? Ya Pak, jadi pada prinsipnya ya, semua itu bisa saja. Yang penting eh, bisa ditunjukkan bahwa memang eh, pemustaka memanfaatkan satu, terus kedua secara akses itu kendalinya ada di perpustakaan. Itu sih prinsipnya dua itu bisa bisa menunjukkan bahwa memang dimanfaatkan oleh pemustaka dan kedua bisa menunjukkan bahwa kendalinya ada di perpustakaan. Ya baik, terima kasih Pak.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Andre untuk pertanyaannya. Semoga sudah terjawab. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa di siang hari ini, Bapak Irsyad, untuk materinya yang luar biasa. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu terjawab semua dan materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, izin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah dilampirkan oleh tim kami di kolom chat. Oke, baik. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih pada narasumber kita yang luar biasa sudah membagi ilmu dan pengetahuannya kepada kita semua. Juga terima kasih kepada hadirin yang telah bersemangat mengikuti kegiatan sosialisasi instrumen akreditasi perpustakaan SDMI di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025. Semoga ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Demikian acara pada hari ini. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi terbaru melalui akun media sosial Instagram kami di @perpusjkt_pusat. Saya selaku pembawa acara dan juga tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan khilaf yang terjadi selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Hana, Pak Isya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.